Shalom, selamat petang Bapak Ibu Saudara. Kembali kita pada renungan kita sore hari ini. Renungan firman Tuhan sore hari ini saya akan berbicara tentang doa. Atau kalau saya boleh kasih judul, doa yang tepat untuk orang yang kita sayangi. Nah saudaraku, firman Tuhan terdapat dalam Efesus pasal pertama ayat yang ke-17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang biasanya kita doakan untuk orang-orang yang kita kasihi? Ya, seringkali atau yang sering kita lakukan adalah kita berdoa untuk kesehatan mereka. Kemudian kita juga berdoa untuk kebahagiaan mereka. Dan kita juga sering berdoa untuk meminta Tuhan menjauhkan orang-orang yang kita kasihi dari mara bahaya. Nah, saudaraku, mungkin kita juga berdoa supaya mereka diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Nah saudaraku, tentu hal-hal tersebut saudara tidak salah. Apa yang kita doakan tadi di atas tidak salah, tetapi mungkin kurang tepat sasaran. Kemudian muncul pertanyaan demikian Bapak Ibu Saudara, bagaimana yang tepat kalau begitu kita berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi? Mari saudara perhatikan pada ayat yang ke-15 pada perikop yang kita baca tadi. Ya, kita bisa membandingkannya di sana. Dikatakan firman Tuhan, tampak sekali keunikan doa Rasul Paulus untuk jemaat Efesus yang dia kasihi. Di situ dikatakan firman Tuhan, Paulus meminta agar jemaat dapat mengenal Bapa dengan benar. Padahal Rasul Paulus mengetahui bahwa jemaat Efesus telah memiliki iman dalam Yesus Kristus dan mengasihi semua orang-orang yang kudus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Hasrat Rasul Paulus yang besar ini didasarkan pada pengenalan Paulus terhadap Tuhan secara pribadi. Artinya ada dua hal tentang Allah yang Paulus ingin sampaikan atau Paulus ingin jemaat ketahui dengan baik. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Efesus pasal 1 ayat 22. Yang pertama berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Kemuliaan itu dinyatakan Allah Bapa dengan membangkitkan putranya Yesus Kristus serta mendudukkan putranya itu di sebelah kanannya di surga. Nah saudaraku, di bawah kaki Yesus inilah segala penguasa dan kekuasaan ditundukkan. Jadi Paulus berbicara tentang kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus? Yang kedua berbicara tentang kasih Kristus. Oleh karena salib Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah. Kasih Kristus itu pula lah yang menggerakkan Tuhan untuk menyerahkan diri bagi kita sebagai persembahan korban yang harum bagi Allah. Nah saudaraku, kalau kita renungkan Efesus pasal 3 ayat 19, pengenalan akan kemuliaan Tuhan dan kasih Allah nampaknya menjadi salah satu prasyarat agar kita dapat berakar dan berdasar di dalam kasih Tuhan. Saudara, ketika kita mendoakan hal ini, percaya kepuasan hidup sejati dan kekal, yaitu di dalam kepenuhan kita akan pengenalan tentang Tuhan. Jadi pengenalan tentang Tuhan merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Ketika orang-orang yang kita kasihi mengalami kepuasan hidup sejati, percayalah kepuasan hidup yang sementara akan kebutuhan-kebutuhan hidup di dunia ini gak akan lagi jadi persoalan utama, tidak menjadi doa yang paling utama. Karena nyatanya Bapak Ibu Saudara, kita menyadari bahwa di dalam Tuhan
Tuhan sanggup memberikan lebih dari apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Saudara, artinya apa? Mari kita mulai berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi. Jangan hanya berdoa tentang kesehatan, kebahagiaan, berkat, dan lain sebagainya. Mari kita doakan orang-orang yang kita kasihi supaya mereka mengenal akan kemuliaan Tuhan dan mereka hidup dalam kasih Tuhan. Karena dengan demikian mereka memiliki kepuasan hidup yang kekal melalui pengenalan akan Allah yang benar. Jadi saudara, mari kita bersyukur kalau hari ini orang-orang yang kita kasihi, kita berdoa bagi mereka supaya mereka memiliki pemahaman yang benar tentang kemuliaan Tuhan dan kasih Tuhan. Ketika itu sudah terjadi saudara, otomatis gak usah minta kesehatan, gak usah minta berkat, gak usah minta dijauhkan dari mara bahaya, sebab Tuhan pasti menyertai mereka, orang-orang yang kita kasihi. Amin. Firman Tuhan cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati.